Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Hasan, dosen manajemen dakwah dari program studi manajemen dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Kali ini kita akan berdiskusi panjang tentang manajemen konflik, terutama terkait 3 hal penting. Yang pertama adalah teori konflik. Jadi kita akan membahas teori-teori apa saja yang akan kita gunakan untuk menganalisis atau membedah kasus-kasus konflik. Yang kedua, kita akan belajar tipe manajemen konflik. Tipe-tipe manajemen seperti apa yang ada dalam pengelolaan konflik. Dan yang terakhir, dampak konflik itu sendiri seperti apa. Oke, pada slide pertama teman-teman bisa lihat bahwa teori penyebab konflik itu ada beberapa teori. Yang pertama itu adalah teori kebutuhan manusia. Jadi menurut teori ini bahwa konflik itu disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, entah itu kebutuhan terkait dengan fisik, mental, dan sosial. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini itu yang tidak terpenuhi atau terhalangi oleh sesuatu yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya konflik. Kemudian teori kedua adalah teori identitas. Jadi konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang akarnya itu berasal dari hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak tuntas. Jadi mungkin bahasa sederhananya adalah ada dendam yang belum ditunaikan yang kemudian bisa memicu konflik. Kemudian teori selanjutnya itu adalah teori hubungan masyarakat. Jadi konflik ini disebabkan terjadinya polarisasi yang terus terjadi, kemudian ada juga faktor ketidakpercayaan atau permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam sebuah masyarakat. Kemudian teori selanjutnya adalah teori kesalahpahaman antar budaya. Jadi konflik disebabkan karena ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Terus teori selanjutnya adalah teori transformasi konflik. Jadi sesuai dengan kalimat transformasi bahwa konflik itu disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan. Kemudian mungkin juga ada masalah ketidakadilan, yang akarnya adalah masalah-masalah sosial budaya ataupun masalah ekonomi. Pada konteks hari ini mungkin teman-teman bisa melihat bahwa Indonesia sedang menghadapi kontestasi politik dan itu sangat berpotensi untuk memunculkan konflik, entahkah itu konflik yang didasari oleh konflik sosial, budaya, ekonomi, dan tentu saja politik. Kemudian yang terakhir adalah teori negosiasi prinsip. Jadi konflik ini disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras. Tidak selaras dalam artian bahwa ada perbedaan-perbedaan perspektif yang kemudian memicu konflik dari pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya di slide teman-teman, kita bisa lihat bahwa manajemen konflik itu ternyata memiliki tipe atau gaya. Gaya manajemen konflik itu terbagi atas 6 poin. Yang pertama adalah avoiding. Apa itu avoiding? Avoiding sesuai dengan arti bahasa Inggrisnya adalah menghindari. Kita mengavoid sebuah konflik. Gaya ini biasanya kesannya adalah menunda penyelesaiannya karena kita menghindari. Kemudian ada gaya accommodating atau mengakomodasi. Gaya ini mengutamakan kebutuhan pihak lain di atas kebutuhan sendiri. Orang yang mengakomodasi atau mengakomodir itu cenderung untuk mengalah untuk menjaga perdamaian. Terus kemudian yang ketiga adalah compromising atau berkompromi. Gaya ini mencari titik tengah di mana masing-masing pihak membuat konsesi untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama. Selanjutnya adalah competing atau bersaing. Nah, pendekatan ini kesannya tidak kooperatif. Ini melibatkan mendorong agenda sendiri tanpa memperhatikan kekhawatiran dari pihak lain yang berkonflik. Kemudian selanjutnya adalah collaborating atau berkolaborasi. Gaya ini tujuannya adalah win-win solution. Jadi tujuannya untuk mencapai solusi yang baik bagi bersama untuk mengatasi kekhawatiran semua pihak yang terlibat dalam sebuah konflik. Jadi ciri khas dari collaborating ini adalah
terjadinya sebuah komunikasi yang terbuka dan kerjasama untuk menemukan solusi yang sepenuhnya memuaskan semua pihak. Kemudian ada namanya conglomeration atau konglomerasi. Gaya ini dalam konteks manajemen konflik bukanlah gaya konflik yang umum. Ini biasanya merujuk pada pengumpulan atau pengelompokan elemen yang beragam, sering digunakan dalam bisnis untuk menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan itu menggabungkan berbagai minat. Jadi itu adalah